gimana Pak Mat? Mau kemana Pak Mat? Yo acaranya anu Mas, wis ngikuti ning kono perkembangannya piye, intinya kita ki yo karo refreshing lah. Kare ngikuti arahan touring ngono lah. Touring karo bos-bos sih. Ya iki wis kabeh iki. Touring karo bos-bos ini. Yo najan iki galane konsiline ning atas enek harapan pasti to. Kuwi saking kuwi oje kan ngono to. Siap. Adunyel. Oh iya. Kita sudah sampai di lokasi guys. Gabung karuan. Kita dapat kostum, kaos, terus ada apa lagi nih? Oh ini ada kisi-kisi guys. Ada lagi topi guys, dapat topi juga. Terus ini apa ini? Kalender kah? Kalender kayaknya ini. Sama dapat apa ini? Snack kah? Oh iya, dapat snack. Kita pakai dulu kaosnya biar seragam dengan teman-temannya guys. Gini Mas, emang kesannya tuh bagus, soalnya nanti kita dikasih materi khususnya tentang yo ilmuwan tentang budidaya durian, terus kesannya ki sing menarik ki kita tuh bisa ngumpul-ngumpul karo bos-bos durian. Nggak disangka kalau kita itu yang rumahnya di Trenggalek itu termasuk ya di pojok juga bisa ngumpul sama teman-teman tani durian khususnya di Jawa Timur gitu. Oke, siap. Mas Joko baru datang. Iya, wis sarapan rong. Opor. Wis sarapan rong. Halo. Loh, Mas Joko baru datang guys. Pagi. Berangkat jam berapa Mas kemarin? Berangkat kemarin dari rumah jam 5. Oh, jam 5. Terus bermalam di sini. Bermalam Dari di hotel. tempatnya. Oh, hotel. Nah, Kirain hotel. di tempatnya Pak Yanto. Pagi-paginya datang lagi ke sini. Oh, Ini bermalam Iya. di hotel. Kok bawa pick up? Ya, nanti bawa oleh-oleh kan enak kan. Oh, gitu. Tuh. Oke, yuk kita ke tempat lokasi. Ya.
sekali lagi Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, seluruh peserta acara Kopdar Durian Jawa Timur 2025. Acara akan segera dimulai, kami mohon perhatian untuk dapat segera duduk di tempat yang sudah kami sediakan. Daun salam dimakan jerapah. Cakep. Cakep. Yang jawab salam semoga rezekinya berlimpah. Nih. Ada lagi, kue manis di atas talam. Cakep. Indah hadiah ratu. Izinkan saya ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu dan salam sejahtera untuk kita semua. Bawanya ke kebun. Jadi kita belajar memahami maunya durian itu seperti apa. Ya memang banyak yang belum ketahuan. Misterinya masih banyak. Itu bagian dari identifikasi lahan. Kemudian desain layout, nanti desain digambar lah bagaimana bagusnya bentuknya segala macam. FB-nya Catur D. Mirsada, kemudian IG-nya Caturosan, YouTube-nya bisa dilihat di Catur D. Mirsada. Beliau adalah lulusan IPB tahun 1994, kemudian sempat mengenyam pendidikan di Wageningen University dan Gensheim University Germany. Ya, pekerjaan beliau adalah sebagai Marketing and Sales Agronomist Manager dari PT Merauke Tetap Jaya. Waktu dan tempat kami silakan. Terima kasih kepada Bapak Kepala ya, ketuanya kelompok tani sini kan, durian kan, penggiat. Saya senang karena bisa berada di hadapan Bapak Ibu sekalian. Ya, terima kasih kepada Ketua Panitia yang sudah bersusah payah ya bersama tim dari Merauke Tetap Jaya, dan kemudian pemilik tempat Agung Farm ya, sahabat saya Pak Yanto. Kemudian tadi ada Om Piko, saya biasa panggil Om Piko, namanya polisi Arul. Oke. Iklim Indonesia ini penting untuk Bapak Ibu sekalian ketahui. Indonesia itu punya 3 iklim sebenarnya. Yang paling mudah adalah satu ya daerah Khatulistiwa, oke, yang di atas dan di bawah, bukan? Di bawah Khatulistiwa atau di atas. Nah, kita bikin saja gini. Kalau daerah Sumatera berdekatan dengan Khatulistiwa, itu bisa 2 musim kering. Kalau Bapak Ibu sekalian perhatikan itu grafik ya. Ini penting. Karena kalian Bapak Ibu sekalian di Jawa, perhatikan nih. Ini aja. Mana? Oke. Ini perhatikan. Ini adalah di Sumatera. Dia keringnya di sini, sawah di sini. Berarti durian boleh 2 di situ. Kalau udah kering kan, satu durian berbuah apa? Termasuk juga tanaman buah-buah yang lain, harus ada stres lingkungan, perubahan dari kering ke hujan, atau dari hujan harus ke kering. Di Sumatera bisa 2. Biasanya Februari Maret kering, kita bilang kering kecil. Nah, baru yang di Juli, ya Juli ya, ya Juli Agustus itu kering, Juli Agustus. Nah, ini yang misalnya kering yang besar, ini kering kecil, kering besar. Tapi di Jawa mau diupuk-upuk juga nggak bisa. Dia cuma sekali aja kering di sini. Nah, makanya bunganya cuma di sini tuh. Makanya kalau di Jawa cuma di Agustus dan September. Ya plus minus 1 bulan lah selisihnya, tergantung wilayah. Kenapa? Karena kadang-kadang kabupaten sini dan kabupaten sana juga lain. Oke, makanya data curah hujan itu penting. Saya di Sumatera Utara ada satu tempat di 1025 meter dari permukaan laut. Ya tentu bisa menghasilkan durian bagus. Di Aceh ada lahan di 900 meter juga buahnya enak-enak. Tapi biasanya durian itu adalah tanaman tropis, tanaman dataran rendah. Kalau ada asumsi yang bisa tanaman dataran tinggi, ya itu kelainan lah. Kita pegang itu dulu, ya. Bisa, tapi hasilnya bisa selisih 1 sampai 2 bulan lebih lama. Tapi boleh, tapi kualitasnya tidak bagus karena durian butuh matahari dan panas yang cukup. Kalau sering mendung-mendung ya juga celaka, buahnya pasti putih kok, nggak akan bagus. Oke, kemudian ketinggian dari permukaan laut ya kalau boleh di bawah 700-800 lah.
Kalau yang punya ditanam 900 ya sudah silakan lah. Ya kalau boleh 300-400 itu cantik itu, agak adem-adem, tapi masih ada panas. Tapi apakah boleh tanam di 0? Ya boleh, tepi laut juga boleh, tapi jangan terlalu salinitasnya tinggi. Biasanya juga di Penang orang mencari daerah yang dekat tepi laut itu rasanya itu bisa ada mineralnya ya yang tidak bisa kita miliki. Ya tapi jangan dekat-dekat kali laut, tanam daerah asin salinitas tinggi, tanam masih mati. Oke? Makanya kenali duri hitam itu kan seperti kayak pinus kan. Tapi coba tanam musangking, kanopinya lebih lebar. Super tembaga, kanopinya lebih lebar. Cumasi, durian yang cumasi terkenal Bangka itu lebar. D168 lebar. Bawa tanam green skin, wah, kayak pinus, kayak pohon natal. Kayak kalau pohon natal 8 kali 8 yang bisa. Ya biasanya kita pakai normal adalah 10 kali 10. Tapi kalau dinam musangking ya monggo lah, ada yang 12 atau yang 14 silakan. Ada juga yang masanya sudah tua waktu nanam di umur 60 tahun. Dia mau nanam rapat ya boleh juga. Dia paling cuma menghasilkan menikmati dia 10 tahun aja kok. Habis itu mati ya. Dikasih anak susunya. Nanti tebang aja. Buat spacing yang lebih lebar, silakan itu aliran. Tapi kita pegang 10 kali 10. Tapi kalau tanam duri hitam, musangking dengan super tembaga ya kalau nggak boleh paling minim 12 kali 12 lah. Soalnya kita kan menambah, kalau rapat kan populasi nambah toh. Kalau populasi lebih banyak kan buahnya dapat lebih banyak, gitu aja. Nah kita ukurannya yang paling bagus 10 kali 10 adalah standar. Udah nggak usah cari literatur lagi. 10 tahun yang lalu mungkin Bapak cari, sekarang nggak usah, medsos apa semua sudah informasi terbuka. Oke? Yang penting adalah membuat tapak tanam itu adalah dibuat sesempurna mungkin. Kenapa Bapak sekali tanam tidak mungkin 5 tahun Bapak cabut kasih perbaiki? Ngerti Pak? 20-an tahun Bapak nggak mungkin cabut pohonnya, permisi saya perbaiki baru tanam lagi, nggak mungkin. Makanya saya bilang tapak tanam itu adalah paling penting. Jangan cepat-cepatan nanam Pak. Biasanya itu kita kan mau menanam, kalau sekarang di musim hujan lah September Oktober, kalau di Jawa September Oktober, ya Oktober November Desember itu hujan. Nah di sanalah waktu nanam. Nah persiapan lubang dan sebagainya, gundukan ini berapa? Dari bulan Januari atau Februari Maret. Yang penting sumber fosfat. Ya, guano adalah bahan organik yang mengandung fosfat tinggi, 8% dia bisa dapat. Silakan Pak. Berapa ya pakai kan mungkin 100, kalau saya 0,5 sampai 1 kilo fosfat. Tabur aja atau mereka fosfatnya, kemudian kasihkan sekitar 2 kilo dolomitnya. Ya kasihkan bahan organiknya 100 kilo lah. Ditaruh aja di bedengan itu, dicampur, biarkan 6 bulan, nanti akar rumput sudah tumbuh baru datang tanam. Udah aman. Tapi kalau masih panas-panas tanamnya pasti mati. Keriting. Jadi sabar aja, nunggu saatnya, tapi dipersiapkan 6 bulan sebelumnya. Jangan lahan sekarang dikerjakan, bibit datang tanam. Wah, langsung mahal Pak. Pasti keriting. Jangan. Bibit pun datang, bukannya dari truk, datang 1 truk. Ya kan? Nggak bisa langsung tanam. Bapak namanya aklimatasi dulu, disesuaikan dengan kondisi lingkungan setempat. Kasih dulu paranet kalau punya duit. Nanti kalau 2 bulan belum tanam baru buka paranetnya biar kena panas baru tanam. Jadi pesama bibit datang siapin lahannya 6 bulan kemudian baru tanam. Murah, Bapak nggak rugi. Durian itu harus dipangkas karena tanaman raja. Cabang cuman tunggal. Ya, cuma 1 pucuk dia saja diizinkan. Dia nggak mau pucuk yang lain. Oleh sebab itu kita harus pangkas, atur dia, mudah. Perhatikan Om Yanto punya. Kenapa dia nggak ambil di bawah? Kenapa dikasih ketinggian tertentu? Satu adalah kalau dekat dengan tanah akan mudah membawa penyakit soilborne, misalnya dia splash kena penyakit rawan. 2 lagi,
mudah perawatannya, anggotanya itu bisa keliling. Jangan gini-gini. Ini 1 pohon nggak apa-apa, kalau 200 pohon suruh gini-gini. Nah, tanaman dia bisa ngeliling. Oh, nggak ada lupa, aman. Nah, itulah gunanya. Terus kemudian durian itu mau 1 titik kepala. Terus umumnya buah itu akan ada di cabang yang horizontal. Bukannya nggak boleh. Loh, di batangnya juga buah, Pak. Iya. Tapi umumnya durian di cabang produktif yang horizontal, yang lebih dekat ke bumi. Kalau ada cabang V, kemungkinan 1 patah. Kedua adalah butuh 1 tahun lebih lama dia berbuah, karena cabangnya produktif dia muncul lagi di cabang V kan. Jadi makanya kita nggak mau, kita harus rajin pangkas. Naik menyanyi potong supaya datar. Sudah dapat 15 cabang ya sudahlah. Ya kan, dapat 10-15 cabang. Kalau 10 cabang 5 buah kan sudah 40-50an buah. Udah cukup lah tanam saking. Duitnya sudah dapat. Diseleksi. Jadi jangan 1 kop dompol, biasanya kita izinkan paling 3. 2 bagus, 1 lebih bagus. Tapi kan kalau tanaman itu jumlahnya buahnya sedikit kan besar-besar lah. Buah besar tuh buat enak kan susah. Dan kemudian customer untuk bayar itu juga kayak tinggi gitu. Ya kan? Nah ya 2,5 kilo, 3 kilo, ya 2-3 kilo lah. Jadi kalau setelah dia panen, kita harapkan pucuknya itu yang baru itu muncul 2 kali, Pak. Kalau 3 kali Bapak jago. 1 keluar, 2 keluar, baru kering, bunga, buah enak. Kalau nggak nemu pucuk, buah keluar nggak enak. Orang kompornya nggak ada untuk masak kok. Oke, setelah muncul 2 kali pucuk ini, 1-2, baru muncullah dia mata ketam. Kita kan nggak boleh nyiram, Pak. Paling tidak 2 minggu, ya 10 hari lah, 10-14 hari. Itu sudah cukup lah, dia agak melarat sedikit. Tapi kalau sampai kering 2 bulan piye, Pak? Apa nggak boleh disiram? Boleh siram, tapi siti-siti air supaya tanamannya nggak mati dong. Ada yang aku kekeh, Pak, nggak akan kusiram, belum muncul mata ketam, 2 bulan mati pohonnya. Ya, nanti kalau dia mau kawin kan mekar tuh, biasa 40 hari itu sudah mecah dia. Sore hari udah tahu, oh ini malam dia mau kawin. Jangan siram, biarkan dia kawin dulu. Kan cuma 1-2 hari aja tuh. Jangan siram, siram ya rontok juga. Ya makanya air penting, Pak. Nggak punya air piye ngatur ini. Alam. Ya, kawin nggak ada air-air, nggak dikasih-kasih ya rontok juga. Begitu dia kawin butuh hujan besar ya rontok. Oke, nanti kita cari cara, ya. Terus kemudian baru sudah kawin, baru nyiram, dia naik 1/3, 2/3, baru full semua. Nah, baru buah bagus, Pak. Bapak pernah lihat mata dewa? Kalau makan musangking kan muncul mata dewa ya? Ya, tapi ini perlu pembuktian. Kalau orang Malaysia bilang itu kurang air. Biasa kalau muncul. Kenapa? Karena kan daging buah memukusi biji itu. Kalau airnya nggak cukup, dia nggak penuh. Makanya air penting, pengisian buah. Ngantuk? Minum? Oke. Ini yang penting, Pak. Mungkin yang jarang Bapak lihat, ngapain dilakukan? Oh, ini signifikan bahwa mulsa plastik itu penting, Pak. Beberapa kebun sudah saya dampingi, benar. Kita kan inginnya mulsa plastik itu waktu panen, kalau boleh seminggu nggak ada hujan dong. Paham ya? Coba kalau Bapak panen buah musim hujan, apa yang keluar? Empulur basah sudah pastilah. Rasanya pasti ngaco, airnya banyak. Kita mau itu ya paling tidak 5 hari lah, 5 hari sampai 7 hari jangan hujan. Tapi bagaimana ngatur ya, kita nggak bisa ngatur. Wah, sudah ada dilakukan di Malaysia, belum selesai penelitiannya. Kita pasang mulsa plastik, pasang aja di bawah kanopi.
pasang. Umur berapa kita pasang? Berapa? Ya saat dia umur buah 80-an hari lah. Kalau kita mau saking kan panen kan di 95-an ya. Ya 80 hari sudah kita pasang, karena kalau dia nanti datang hujan besar dia kurang airnya. Tapi kalau bawor, wah sampai 110, 120 hari. Tapi umur 80 hari sudah kita pasang lah. Kalau mau pupuk ya angkat buat paritnya, buang airnya harus bisa dibuang. Oke?